Mengenai akikoh, tadi saya terangkan. Jadi akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah terus sembelih akikoh orang sudah tua itu termasuk akikoh apa termasuk sodakoh? Itu tidak termasuk akikoh dan tidak termasuk sodakoh. Sebab kalau namanya sodakoh itu tidak dikaitkan dengan ibadah. Jadi akikoh ya kalau bapak-bapak itu tahu, akikoh itu termasuk ibadah. Maka karena itu ibadah harus menurut tuntunan. Maka ikuti Nabi. Lah kalau mengikuti Nabi, akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau lebih dari itu berarti tidak mengikuti Nabi. Lah yang diikuti siapa? Terserah, mungkin mengikuti Mbak, mungkin mengikuti Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Terus nanti pas membaca Ar-Raqal Badru Alaina, bayinya diangkat sambil digotong ngadek kabeh itu, lah itu boleh apa tidak? Nurut Islam ada tuntunannya apa tidak? Lah gitu loh. Lah kalau kita bicara Islam, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Masalah akikohan, Pak, yang saya tanyakan. Itu apakah akikohan itu harus 7 hari, apa kelipatan dari 7 hari, Pak ya? Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang yang saya kaji, hadis yang sahih tentang akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Ya, hari ke-7. Kalau hari selain ke-7 tidak ada sahih. Kalau tidak ke-7 ya ke-14, 14 ya ke-28 atau ke-21. Atau balah yang ada yang berpendapat pokoknya seumur hidup sekali. Maka dari riwayat cucu mengakekai simbah. Sebab simbah di sini nariko lahir katanya belum diakekoi. Kalau bareng mati diakekoi oleh cucunya. Silakan saja kalau waktu itu. Tapi kalau ditanyakan tentang dalil yang sahih, akikoh itu pada hari ke-7. Yang mau 14, 21 silakan. Tapi kami berpegang teguh dalil yang sahih yang tidak diragukan kebenarannya, yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Tanpa kami mengurangi kehormatan mereka yang lebih dari itu silakan. Tapi kami tidak mau mengikuti acara-acara selain yang dituntunkan oleh Nabi. Mari. Terus apa lagi? Ada telepon yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama, ciri-ciri orang kafir itu perbedaannya apakah dalam hal sholat atau dalam hal yang lain? Terus pertanyaan yang kedua, masalah hakikoh tadi. Di daerah saya itu ada yang hakikoh itu sudah tua masih dihakikoi. Itu apakah masuk hakikoh atau sodakoh? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan kafir dan iman kalau menurut hadis Nabi adalah sholatnya. Kalau dia sholat, ya dia orang Islam. Kalau dia tidak sholat, walaupun KTP-nya Islam, ya kafir. Ya. Menurut hadis Nabi ini. Jadi yang dikatakan oleh Nabi yang namanya orang kafir itu dia tidak sholat. Malah menjadi perbedaan yang jelas. Yang membedakan antara seseorang Islam dan kafirnya adalah tentang sholatnya. Maka kalau ada orang mati tidak sholat ketika hidupnya, jangan disalatkan, dia kafir. Itu. Mengenai akikoh, tadi saya terangkan. Jadi akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah terus sembelih akikoh orang sudah tua itu termasuk akikoh apa termasuk sodakoh? Itu tidak termasuk akikoh dan tidak termasuk sodakoh. Sebab kalau namanya sodakoh itu tidak dikaitkan dengan ibadah. Jadi akikoh ya kalau bapak-bapak itu tahu, akikoh itu termasuk ibadah. Maka karena itu ibadah harus menurut tuntunan. Sebab apa? Di dalam Al-Quran kita dijelaskan oleh Allah dalam ikrar kita itu inna sholati wa nusuki. Jadi nusuk, akikoh itu termasuk nusuk. Nusuk itu artinya beribadah, wujudnya ibadah itu menyembelih hewan. Dengan kata lain,
menyembelih hewan tujuannya untuk beribadah. Contohnya korban, akikoh seperti yang ditanyakan tadi. Jadi akikoh itu termasuk ibadah nusuk. Ya katanya inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Kalau nusukmu itu ya karena lillah, maka Allah memerintahkan kalau masalah ibadah ikuti nabimu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, Allah memerintahkan Nabi suruh menyatakan kalau kamu mencintai Allah ikuti aku. Maka ikuti Nabi. Lah kalau mengikuti Nabi, akikoh itu pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau lebih dari itu berarti tidak mengikuti Nabi. Lah yang diikuti siapa? Terserah, mungkin mengikuti Mbak, mungkin mengikuti Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Nah itulah mudah-mudahan dipahami. Terus Acara akikoh yang dirangsang janji boleh apa tidak menurut Islam? jangan ditanyakan boleh apa tidak. Saya katakan kan, kalau masalah ibadah jangan tanya boleh apa tidak. Tapi yang ditanyakan ada tuntunannya apa tidak gitu loh. Nah, kalau pertanyaan itu akikoh terus dikerjakan. Terus nanti pas membaca Ar-Raqal Badru Alaina bayinya diangkat sambil digotong ngadeg kabeh itu, lah itu jawab boleh apa tidak. Nurut Islam ada tuntunannya apa tidak, lah gitu loh. Lah kalau kita bicara Islam sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ditanyakannya ya begitu, tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi, nggak pernah dituntunkan. Lah boleh apa tidak? Yang melarang siapa? Harmoco ngono yang larang sapa malah dianjurke kok oleh kalau pemerintah Indonesia malah harus ngono, ora apa-apa. Kowe nek maca-maca gitu malah boleh, ndak apa-apa. Walaupun ndak masalah. Masjid iki dinggo ngono berjanji dinggo itu oh silakan. Ini nggo ngaji MTA aja. Nah iya. Nggo ngaji Quran Sunnah jangan dikaji di sini. Sudah diusir kamu nanti. Nek nggo bangsa tahlilan, dinggo genjrengan di sana. Di masjid emang salat bae. Ya toh? Kalau ada orang membaca Quran, salat sing maca kon alon-alon. Aja ganggu wong sing salat. Ini gunangan malah entuk. Ya silakan itu mereka ya. Tanggung jawabnya nanti kepada Allah biar dia. Nah, kita enggak. Jadi kalau tanya dasarnya apa dia? Tidak ada tuntunannya. Entah kalau saya yang belum tahu ya. Tanya aja yang mengerjakan itu diambil tuntunan dari siapa. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Semua kekurangan tadi insya Allah nanti bisa ditanyakan waktu yang akan datang. Saya cukupkan sekian. Mari diakhiri pertemuan pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.